Sekarang mari kita buka Alkitabnya dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 23. Mari sama-sama kita membacakannya, jangan ada yang cepat-cepat, serentak. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 23. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan muridnya yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihat dengan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu diletakkan di mana." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepada Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa ia menyatakan hal-hal itu kepadanya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat, dan pintu-pintunya yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengampuni dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Demikian firman Tuhan kita baca hari ini. Hari ini Ibu akan jelaskan bahwa hari ini kita memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Mari perhatikan dulu ke depan ya. Di sini ada Ibu buat alat peraganya. Ini adalah salib, di mana Tuhan Yesus disalibkan ketika sudah disiksa, lambungnya ditikam, segala hinaan diterima oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pada saat itu Tuhan Yesus mau rela disalibkan, dihina. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa-dosa orang
yang percaya kepadanya, dosa-dosa semua orang. Karena itulah Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hari keberapa? Coba kita hitung dulu ya. Ketika Tuhan Yesus sudah mati, kita hitung dulu hari keberapa kebangkitannya. 1, lanjut 2, lanjut 3. Pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Bahwasanya Tuhan Yesus hidup lagi. Buktinya apa? Kubur kosong. Tuhan Yesus yang dimana Tuhan Yesus dikuburkan, kuburnya sudah kosong, tidak ada lagi. Itu menyatakan, membuktikan bahwa Tuhan Yesus bangkit hidup kembali. Dan hari ini kita memperingati hari Paskah. Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Selanjutnya kita perhatikan, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, pertama sekali Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan namanya Maria Magdalena. Ini ada gambarnya kan? Tuhan Yesus menunjukkan kepada Maria Magdalena bahwasanya dia sudah hidup kembali. Selanjutnya Tuhan bertemu dengan murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka. Waktu itu mereka ada di suatu ruangan yang disitunya tidak ada Thomas, hanya murid-murid yang lain selain Thomas. Sesudah itu, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, bertemu dengan Maria, bertemu dengan murid-muridnya, apa yang harus dilakukan Tuhan Yesus? Inilah Tuhan Yesus naik ke surga. Waktu kapan Tuhan Yesus naik ke surga? Kenaikan Tuhan Yesus itu adalah 40 hari ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus naik ke surga. Sekarang untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Di sini ada gambarnya. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan, dan pada akhirnya nanti orang-orang percaya itu akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Menyediakan tempat. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini gambarnya. Dan selanjutnya di sini, bagaimana respon kita, bagaimana tindakan anak-anak ibu semuanya ketika Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Ini ada gambarnya bahwasanya anak-anak juga berusaha supaya mereka menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan. Pertanyaan ibu, bagaimana caranya supaya anak-anak ibu ini semuanya menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan atau yang mengasihi Tuhan? Yaitu bisa dengan cara rajin beribadah, rajin berdoa, taat perintah orang tua. Tunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, dan jadilah anak yang memperoleh keselamatan. Jangan malas berbuat baik ya. Coba ibu mau kasih yel-yel dulu ya. Kalau ibu katakan selamat hari Paskah, anak ibu bisa ucapkan Yesus bangkit, soraklah. Selamat Paskah, Yesus bangkit, soraklah. Artinya Yesus bangkit dari kematian, kita harus bersorak, bersukacita, dan kita mau berusaha menjadi anak yang baik. Bangkit dari segala kemalasan, bangkit dari segala sering berbuat jahat, menjadi anak yang rajin berbuat baik ya. Dari yang tidak baik, bangkitlah menjadi anak yang baik. Oke, demikian saja yang ibu sampaikan. Semoga anak-anak ibu bisa mengerti ya, dan bisa melakukannya. Oke, kita berdoa dulu. Semua tutup matanya. Kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan buat renungan singkat. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami pelajari boleh dipahami anak-anak, dan mereka boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang hidup kami. Apapun yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang kami perbuat, biarlah Tuhan Yesus yang selalu beserta kami. Kami bersyukur dan berdoa, mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Amin. Shalom semuanya, selamat Paskah. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berkumpul memuji Tuhan, dan tibalah saatnya kita belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tutup matanya, kita bersatu dulu di dalam doa sebelum belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk hari ini.
kami boleh berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan, bahkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.